Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Pengimplementasian Aplikasi Aset Manajemen Sistem pada PT Pupuk Indonesia Persero. Kami berisikan dua orang, dua anggota. Ada saya sendiri, yaitu Anita Melindika Sasmita, dan rekan saya ada Imaduddin Ihsan. Kami akan mempresentasikan dengan daftar isi latar belakang, dasar teori, dan metodologi penelitian. Latar belakang pada penelitian ini yaitu PT Pupuk Indonesia Persero memiliki aset yang sangat banyak, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang dapat berubah sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Perubahan jumlah aset perusahaan perlu diikuti dengan sistem administrasi dan pencatatan yang baik sehingga data aset perusahaan valid dan up-to-date. Sehubungan dengan hal ini, PT Pupuk Indonesia Persero menggunakan dan mengembangkan aplikasi Aset Manajemen Sistem atau AMS yang merupakan program aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk mempermudah inventory management, pengendalian organisasi, percepatan proses pelaporan, dan peningkatan akurasi penyajian data dan informasi baik bagi manajemen maupun mitra kerja perusahaan. Rumusan masalah, kami mengambil 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat penerimaan aplikasi aset manajemen sistem yang diterapkan pada PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya ada bagaimana kesiapan aplikasi aset manajemen sistem. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan model bisnis pada aplikasi aset manajemen sistem yang diterapkan pada PT Pupuk Indonesia Persero. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian yang kami ambil adalah yaitu pertama mengukur tingkat penerimaan aplikasi aset manajemen sistem dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Kedua yaitu mengukur kesiapan aplikasi aset manajemen sistem dengan menggunakan teknologi readiness level atau TRL. Dan yang terakhir, mengidentifikasi proses bisnis perusahaan dengan menggunakan metode bisnis model Canvas atau BMC. Dengan manfaat penelitian, yaitu pemberian informasi mengenai salah satu alternatif dalam melakukan pencatatan inventory management, pengendalian organisasi, percepatan proses pelaporan, dan peningkatan akurasi penyajian data dan informasi baik bagi manajemen maupun mitra kerja perusahaan. Kemudian kami akan masuk ke dasar teori. Yang pertama ada aset manajemen sistem, kemudian teknologi acceptance model, teknologi readiness level, dan yang terakhir bisnis model Canvas. Untuk aset manajemen sistem atau AMS bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan metode pengelolaan aset perusahaan baik tangible maupun intangible atau aset yang utuh maupun tidak utuh melalui proses yang sistematis untuk mempertahankan, memperbarui, atau menggunakan aset dengan cara optimal agar tercapai prinsip efektif dan efisien. Tujuan manajemen aset ialah menggunakan organisasi untuk merealisasikan nilai asetnya dengan memenuhi tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Manajemen aset mendukung realisasi nilai dengan cara menyeimbangkan biaya finansial, biaya lingkungan dan sosial, resiko, tingkat dan kualitas layanan, dan kinerja aset. Menurut Hantings pada tahun 2015. Untuk teknologi acceptance model atau TAM merupakan salah satu model yang umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan penggunaan terhadap penggunaan sistem teknologi informasi menurut Jogianto pada tahun 2007. Pada layar berikut terdapat skematik TAM menurut Davis pada tahun 1989. Yaitu pertama ada perceived ease of use atau persepsi penggunaan, kemudian ada perceived usefulness atau persepsi kemudahan, ada attitude toward using atau sikap terhadap penggunaan, yang keempat ada behavior, intention to use atau minat perilaku, dan yang terakhir ada actual system usage atau penggunaan sistem. Selanjutnya, selanjutnya ada teknologi readiness level atau TRL. Sumber gambar diambil di Raffaini dan Manfredi pada tahun 2022. Berdasarkan pada conference paper milik Bapak Taufik pada tahun 2005, dijelaskan
kerangka dari tingkat kesiapan teknologi atau TKT atau bisa juga disebut TRL sebagai berikut. Level pertama atau fase pertama ada konsep dasar, fase kedua ada formulasi, fase ketiga ada pembuktian konsep, kemudian ada validasi lingkungan laboratorium, selanjutnya validasi lingkungan relevan, kemudian demonstrasi model pada lingkungan yang relevan, lalu ada demonstrasi model pada lingkungan yang sebenarnya, kemudian ada sistem selesai, dan yang terakhir adalah sistem aktual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ihsan. Ya, baik, saya akan melanjutkan untuk tinjauan pustaka yang selanjutnya ada bisnis model Canvas, yaitu bahasa yang sama untuk menggambarkan atau memvisualisasikan dan menilai dan mengubah model bisnis menurut Starwelder dan Wigner pada tahun 2012. Ada beberapa elemen, yaitu yang pertama ada customer segments atau segmen pelanggan, kemudian ada value proposition atau proposisi nilai, kemudian ada customer relationship atau hubungan pelanggan, kemudian ada channels, saluran distribusi, ada revenue streams atau aliran pendapatan, dan key resource, sumber daya utama, key activity, kegiatan utama, key partnership, kemitraan utama, dan cost structure atau struktur biaya. Kemudian untuk metodologi penelitian, berikut diagram alur penelitian. Jadi yang pertama identifikasi masalah dan studi literatur. Kemudian yang kedua identifikasi dari BMC. Kemudian yang ketiga pengambilan data. Dan selanjutnya ada analisa dari TRL. Kemudian analisa dari TAM dan terakhir ada kesimpulan. Berikutnya, ini untuk penjelasan diagram alur penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah dan studi literatur, yaitu menganalisa dan mencari teori-teori yang berhubungan dengan aplikasi Asset Management System. Kemudian untuk identifikasi PMC sendiri, dilakukan guna untuk memahami bagaimana suatu perusahaan menghasilkan nilai dan mencapai keuntungan dan dari implementasi Asset Management System tersebut. Kemudian untuk pengambilan data ini dalam metodologi penelitian dengan cara mengumpulkan, mencari, mengamati, dan mendokumentasikan data dari konsumen secara kuesioner, dan juga wawancara mengenai implementasi aplikasi Asset Management System, dan memberikan pertanyaan umum yang dapat membantu untuk melakukan pengembangan serta melakukan inovasi. Kemudian ini gambaran analisa TRL-nya. Ada 4 step, yaitu yang pertama, step pertama ada pada level 1, 3, itu dianggap sebagai ide, yaitu penelitian dasar terkait proses bisnis aplikasi asset management system, serta pengonsepan awal dari proyek yang dilakukan. Kemudian untuk step yang kedua, yaitu pada level 4 dan 5, atau biasa disebut tingkat prototype. Fase ini merupakan proses pengembangan aplikasi Asset Management System. Kemudian untuk step yang ketiga ada pada level 6 sampai dengan 7, yang dimana itu fase validasi, yaitu digunakan untuk memeriksa apakah aplikasi Asset Management System itu memiliki kesiapan untuk sesuai tujuan perusahaan tersebut. Yang terakhir ada step 4 pada level 8 dan 9, atau di mana itu disebut dengan fase produksi, yaitu aplikasi Asset Management System ini telah siap digunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari perusahaan. Kemudian ini analisa diagram alur dari analisa TAM. Yang pertama ada skala kuesioner. Jadi untuk pengumpulan data dengan menggunakan skala kuesioner pada responden dengan menggunakan ketentuan skor. Jadi ada 5 skor. Kemudian untuk kedua ada penentuan variabel. Penentuan variabel ini terdiri dari 4. Yang pertama ada variabel bebas dengan variabel yang diambil dari perceived is of use. Kemudian yang kedua ada variabel mediator dengan variabelnya. Kemudian yang ketiga perceived usefulness atau attitude toward using dan behavioral attention to use. Kemudian yang keempat ada variabel terikat dengan variabel actual use. Kemudian yang tahap selanjutnya itu pengujian. Dari pengujian ini dilakukan dengan uji validasi dan reliabilitas, nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Kemudian kesimpulannya, pada tahap kesimpulan ini diambil dari hasil analisa yang telah dilakukan berdasarkan pengolahan dan penyajian data. Berikut timeline dari penelitian.
kita melakukan dari pekan 8, yaitu mengidentifikasi masalah dan studi literatur. Kemudian selanjutnya pada weekend ke-9 adakan identifikasi PMC dan pengambilan data. Dan pada saat weekend weekend 9 sampai 11 melakukan analisa TRL fase 1 sampai 7. Kemudian pada week 10 sampai 12 melakukan analisa TRL pada fase 8 sampai 9. Kemudian untuk week 12 sampai 13 analisa TAM, dan pada week 13 sampai 15 melakukan kesimpulan. Berikut daftar pustaka yang kami rangkum pada PPT ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.